Pagi itu datang seperti biasa, tenang, sederhana, dan tampak sempurna dari luar. Di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Rina sudah terbangun sejak sebelum azan subuh berkumandang. Seperti hari-hari sebelumnya, ia berjalan pelan ke dapur, menyalakan kompor, dan mulai menanak nasi. Tidak ada yang istimewa. Tidak ada yang terasa salah. Namun justru disitulah semuanya dimulai. Rina bukan perempuan yang banyak menuntut. Sejak menikah dengan Ardi 8 tahun lalu, ia sudah terbiasa hidup sederhana. Ardi bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan swasta. Penghasilannya cukup, tidak lebih, tidak kurang. Mereka tidak punya mobil, tidak punya rumah mewah. Tapi mereka punya sesuatu yang dulu Rina yakini jauh lebih berharga. Kehangatan. Dan di tengah dapur kecil itu, dengan aroma bawang goreng yang mulai menguar, Rina tersenyum tipis. "Mas pasti suka," gumamnya pelan. Ia sedang memasak sambal kesukaan Ardi. Hal kecil, sederhana. Tapi bagi Rina, cinta memang selalu hadir dalam bentuk yang tidak besar. Dari dalam kamar, suara kecil terdengar. "Bunda." Rina menoleh. Dava berdiri di ambang pintu dapur. Rambutnya masih berantakan, matanya setengah terbuka. Rina langsung menghampiri. "Bangun, sayang. Sini." Ia mengusap kepala anak laki-laki itu lembut. Dava memeluk Rina tanpa banyak kata. Hangat, tenang. Namun tanpa Rina sadari, pelukan itu sedikit lebih erat dari biasanya. Seolah-olah, anak itu sedang mencari sesuatu yang belum ia mengerti. Ardi keluar dari kamar beberapa menit kemudian. Rapi, wangi. Kemeja sudah disetrika licin. Rina sempat berhenti sejenak saat melihatnya. Ada sesuatu yang berbeda. Entah kenapa, pagi itu Ardi terlihat lebih memperhatikan penampilannya. "Mas, sarapannya sudah siap," kata Rina lembut. Ardi hanya mengangguk sambil melihat jam. "Iya, nanti ya. Aku buru-buru." Tidak seperti biasanya. Biasanya Ardi selalu sempat duduk sebentar, menemani, atau sekadar bertanya tentang hari Rina. Hari ini, tidak. Di meja makan, Dava duduk diam sambil memainkan sendoknya. "Papa hari ini antar aku, ya?" tanyanya pelan. Ardi yang sedang memakai sepatu berhenti sejenak. "Iya, Papa yang antar." Rina menoleh cepat. "Kok? Biasanya aku yang antar." Ardi tersenyum singkat. "Nggak apa-apa, sekalian jalan. Lagi pengen aja." Jawaban yang sederhana. Tapi entah kenapa, terasa asing. Perjalanan ke sekolah hanya sekitar 10 menit. Namun pagi itu terasa lebih lama bagi Ardi. Bukan karena macet. Bukan karena jarak. Tapi karena pikirannya tidak ada di sana. Sampai akhirnya mobil berhenti di depan gerbang sekolah dasar. Dan disitulah Ardi melihatnya. Seorang perempuan berdiri di dekat pintu masuk. Memakai blus sederhana dan rok panjang. Rambutnya diikat rapi. Senyumnya hangat. Bu Nisa, guru kelas Dava. Ardi tidak tahu kenapa. Tapi sejak pertama kali melihatnya beberapa bulan lalu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan sekadar cantik. Ada ketenangan dalam cara bicaranya. Ada perhatian dalam tatapannya. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, Ardi merasakan sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan. "Selamat pagi, Pak Ardi," sapa Bu Nisa ramah. Ardi sedikit terkejut. "Iya, pagi, Bu." Dava langsung berlari kecil menghampiri gurunya. "Bu Nisa, aku bawa PR." Bu Nisa tertawa kecil. "Wah, rajin sekali Dava." Ardi berdiri di sana, terlalu lama. Memperhatikan. Cara Bu Nisa membungkuk sedikit saat berbicara dengan Dava. Cara ia tersenyum. Cara suaranya lembut tapi jelas. Hal-hal kecil yang seharusnya tidak penting, justru terasa begitu jelas di mata Ardi. "Pak Ardi kerja di mana ya?" tanya Bu Nisa tiba-tiba. Ardi seperti tersadar. "Oh, di kantor daerah kota, Bu." "Jauh juga ya? Pasti capek." Ada jeda. Dan di jeda itu, sesuatu terjadi. Tatapan mereka bertemu sedikit lebih lama dari yang seharusnya. "Papa, aku masuk dulu ya?"
suara Dava memecah suasana. Ardi mengangguk cepat. Iya, hati-hati. Bu Nisa tersenyum. Hati-hati di jalan, Pak. Dan entah kenapa, kalimat sederhana itu terasa lebih hangat dari biasanya. Di rumah, Rina sedang merapikan tempat tidur. Ia menemukan sesuatu yang membuat tangannya berhenti. Botol parfum Ardi. Kosong. Padahal baru dibeli minggu lalu. Rina mengernyit. Cepat banget habisnya. Ia tidak curiga. Belum. Hari itu berjalan seperti biasa. Namun menjelang sore, sesuatu yang kecil mulai berubah. Ardi pulang lebih lambat. Lembur. Katanya singkat. Rina hanya mengangguk. Ia percaya. Selalu percaya. Malam itu, saat Ardi mandi, ponselnya berbunyi. Sekali. 2 kali. Rina tidak pernah punya kebiasaan membuka ponsel suaminya. Tidak pernah. Tapi entah kenapa, malam itu berbeda. Layar ponsel menyala. 1 notifikasi masuk. Nama yang muncul membuat jantung Rina berhenti sejenak. Bu Nisa. Rina menatap layar itu lama. Tangannya gemetar. Ia belum menyentuh apapun. Hanya melihat. Dan notifikasi kedua muncul. Terima kasih ya, tadi pagi. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Rina menelan ludah. Tadi pagi? Pikirannya mulai berlari. Cepat. Tak terkendali. Suara air dari kamar mandi masih mengalir. Rina berdiri di sana, sendirian, dengan ponsel di tangannya. Dan perasaan yang perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak ia kenali. Bukan marah. Belum. Bukan sedih. Belum. Tapi ada retakan kecil. Sangat kecil. Namun cukup untuk membuat sesuatu di dalam dirinya mulai goyah. Rina meletakkan kembali ponsel itu perlahan. Ia duduk di tepi tempat tidur. Diam. Sangat diam. Seolah-olah ia sedang berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Cuma guru anak. Cuma ngobrol biasa. Ia tersenyum kecil. Memaksa. Namun di kamar mandi, Ardi menatap pantulan dirinya di cermin. Air masih mengalir. Tapi pikirannya kembali ke pagi tadi. Ke senyuman itu. Ke suara itu. Ke perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun pernikahannya. Dan untuk pertama kalinya, Ardi tidak merasa bersalah. Malam itu, mereka tidur di ranjang yang sama. Berbagi selimut yang sama. Namun tanpa mereka sadari, jarak di antara mereka sudah mulai tercipta. Dan di kamar sebelah, Dava terbangun di tengah malam. Ia duduk di tempat tidur kecilnya. Matanya terbuka, tapi kosong. Ia menoleh ke arah pintu. Seolah-olah mendengar sesuatu. Pelan. Sangat pelan. Ia berbisik. Bu Nisa. Gelap. Seng. Dan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perselingkuhan. Perlahan mulai tumbuh. Malam setelah notifikasi itu, tidak benar-benar berakhir. Rina memang memejamkan mata. Ia memang berbaring di samping Ardi. Ia memang tidak berkata apa-apa. Tapi pikirannya tidak berhenti. Kalimat itu terus berulang. Terima kasih ya, tadi pagi. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Sederhana. Terlalu sederhana. Justru karena itu, terasa salah. Pukul 2.17 dini hari. Rina membuka mata. Ruangan gelap. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Ia menoleh ke samping. Ardi tertidur. Napasnya teratur. Tenang. Seolah tidak ada apa-apa. Dan disitulah sesuatu dalam diri Rina mulai berubah. Perlahan, tapi pasti. Ia duduk pelan di tepi ranjang. Tangannya gemetar. Ponsel Ardi ada di atas meja kecil. Dekat. Terlalu dekat. Cuma lihat sebentar. Bisiknya pada diri sendiri. Langkahnya pelan. Hampir tanpa suara. Ia mengambil ponsel itu. Layar menyala. Tidak dikunci. Dan dunia Rina mulai runtuh sedikit demi sedikit. Chat itu ada di paling atas. Bu Nisa. Rina menekan perlahan. Dan percakapan itu terbuka. Awalnya, biasa. Sangat biasa. Tentang PR Dava. Tentang jadwal sekolah. Tentang kegiatan kelas. Rina menarik napas panjang.
Lihat kan, cuma guru. Namun jari Rina tidak berhenti. Ia scroll ke atas. Lebih jauh lagi. Dan kemudian, ia menemukannya. Pesan yang berbeda. Bu Nisa, terima kasih sudah nungguin aku tadi. Padahal panas banget. Ardi, nggak apa-apa. Saya malah senang bisa ngobrol lebih lama. Rina membeku. Dadanya terasa sesak. Scroll lagi. Bu Nisa, Dava beruntung punya ayah kayak kamu. Ardi, semoga kamu juga bisa ngerasain itu. Kalimat itu aneh, tidak pantas, tidak seharusnya. Rina menutup mulutnya sendiri. Air mata mulai jatuh, tanpa suara. Namun ia masih belum berhenti. Seolah-olah ada kekuatan yang memaksanya melihat lebih dalam. Dan kemudian, pesan itu muncul. Pesan yang mengubah segalanya. Bu Nisa, kalau kita ketemu lagi, jangan cuma di sekolah ya. Jantung Rina seperti berhenti berdetak. Tangannya langsung melemas. Ponsel itu hampir jatuh. Tiba-tiba, Rina? Suara Ardi. Rina terlonjak. Cepat-cepat ia mengunci ponsel dan meletakkannya kembali. Ia berbalik. Ardi setengah terbangun. Kamu ngapain? Rina diam sebentar. Lalu tersenyum. Palsu. Minum, haus. Ardi mengangguk pelan. Lalu kembali tidur. Namun malam itu, Rina tidak tidur lagi. Pagi datang. Tapi tidak membawa kehangatan seperti biasanya. Rina tetap memasak. Tetap menyiapkan sarapan. Tetap tersenyum. Tapi ada sesuatu yang hilang. Kepercayaan. Mas, hari ini kerja biasa? Tanya Rina pelan. Ardi mengangguk sambil sibuk dengan ponselnya. Iya. Tidak menatap. Tidak benar-benar mendengar. Dava masuk ke dapur. Namun pagi itu, anak itu tidak seperti biasanya. Ia diam. Lebih diam dari biasanya. Matanya terlihat lelah. Dava kenapa? Rina berlutut di depannya. Dava menatap Rina. Lama. Seolah ingin bicara. Tapi tidak tahu bagaimana. Semalam, aku mimpi. Katanya pelan. Rina tersenyum lembut. Mimpi apa, sayang? Dava menunduk. Suaranya makin kecil. Ada Bu Nisa. Rina langsung kaku. Apa yang Bu Nisa lakukan di mimpinya Dava? Anak itu tidak langsung menjawab. Ia menggenggam baju Rina. Erat. Dia bilang, Papa sering datang. Dunia seperti berhenti. Datang kemana? Suara Rina hampir tidak terdengar. Dava menggeleng. Aku lupa. Namun wajahnya tidak terlihat seperti lupa. Lebih seperti takut. Udah, jangan aneh-aneh. Potong Ardi tiba-tiba. Nada suaranya tajam. Tidak seperti biasanya. Rina menoleh cepat. Ada sesuatu di wajah Ardi. Bukan marah. Bukan kesal. Tapi panik. Sangat halus. Namun jelas. Anak kecil itu cuma mimpi. Lanjut Ardi. Lalu berdiri. Ayo, kita berangkat. Di perjalanan, suasana di dalam mobil sunyi. Biasanya Dava cerewet. Hari ini tidak. Ia hanya melihat keluar jendela. Sampai akhirnya, mereka tiba di sekolah. Dan seperti kemarin, Bu Nisa sudah berdiri di sana. Namun kali ini, sesuatu terasa berbeda. Senyumnya tetap sama. Hangat. Namun, matanya. Ada sesuatu di matanya yang membuat Rina, yang diam-diam ikut turun dari motor pagi itu, merasa tidak nyaman. Ibu Rina ya? Sapa Bu Nisa lembut. Rina terkejut. Ia tidak menyangka. Iya, Bu. Mereka berjabat tangan. Hangat. Terlalu hangat. Saya sering dengar dari Pak Ardi, kata Bu Nisa sambil tersenyum. Rina mencoba tersenyum balik. Oh ya? Dan kemudian, kalimat itu keluar. Pelan. Halus. Namun, menusuk. Pak Ardi orangnya perhatian sekali. Tidak banyak suami seperti itu. Rina membeku. Itu bukan sekadar pujian. Itu pernyataan kepemilikan yang disamarkan. Dava tiba-tiba menarik tangan Rina. Kita pulang, Bun.
Suaranya panik. Rina menunduk. Kenapa? Dava tidak menjawab. Ia hanya menatap Bu Nisa. Dan untuk pertama kalinya, ada ketakutan yang jelas di mata anak itu. Bu Nisa tersenyum. Pelan. Lalu berjongkok di depan Dava. Kenapa, sayang? Nada suaranya lembut. Tapi entah kenapa, membuat bulu kuduk Rina merinding. Dava mundur satu langkah. Tidak menjawab. Ardi langsung memegang bahu Dava. Udah, masuk kelas. Nada suaranya lebih tegas dari biasanya. Bu Nisa berdiri. Masih tersenyum. Namun kali ini, ia menatap Rina. Dalam. Lama. Dan di momen itu, Rina merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Seolah-olah perempuan di depannya tahu segalanya. Malamnya, Rina kembali sendirian di kamar. Ardi bilang lembur lagi. Namun kali ini, Rina tidak diam. Ia membuka laptop. Tangannya gemetar saat mengetik. Bu Nisa SD harapan Bunda profil. Enter. Beberapa hasil muncul. Rina mengklik salah satunya. Website sekolah. Daftar guru. Dan di sana, foto Bu Nisa muncul. Cantik. Rapi. Sempurna. Namun yang membuat Rina membeku, bukan itu. Di bawah foto itu, tertulis. Nama, Nisa Rahmawati. Status, guru baru, masuk 6 bulan terakhir. 6 bulan. Rina berpikir cepat. Dava mulai sering menyebut nama Bu Nisa. Sekitar 6 bulan lalu. Ardi mulai berubah. Juga sekitar waktu itu. Tapi itu belum semuanya. Rina scroll ke bawah. Dan menemukan satu artikel lama. Berita kecil. Tidak terlalu mencolok. Kasus dugaan hubungan tidak pantas antara guru dan wali murid di kota lain. Pelaku menghilang. Rina mengklik. Jantungnya berdetak kencang. Tidak ada foto jelas. Namun deskripsinya membuat tubuh Rina dingin. Perempuan, usia akhir 20-an, dikenal ramah, cepat dekat dengan keluarga murid. Rina menutup laptopnya cepat. Napasnya memburu. Enggak, ini kebetulan. Ini cuma kebetulan. Ia menggeleng. Mencoba menenangkan diri. Namun di saat yang sama, ponselnya berbunyi. Pesan masuk. Dari nomor tidak dikenal. Rina membuka. Dan matanya langsung melebar. Kalau kamu sayang keluargamu, jauhkan suamimu dari Bu Nisa. Rina gemetar. Dia bukan seperti yang kamu pikir. Lalu, pesan terakhir masuk. Dan ini belum yang pertama. Layar ponsel Rina perlahan meredup. Namun ketakutan itu, tidak. Di luar rumah, angin malam berhembus pelan. Dan di kejauhan, seorang perempuan berdiri di bawah lampu jalan. Diam. Menatap ke arah rumah Rina. Tersenyum. Pesan itu tidak pernah benar-benar hilang dari pikiran Rina. Kalau kamu sayang keluargamu, jauhkan suamimu dari Bu Nisa. Kalimat itu terus berputar. Berulang. Mengendap, lalu menusuk lagi. Sejak malam itu, Rina tidak lagi merasa aman di rumahnya sendiri. Pagi datang tanpa rasa segar. Rina berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri. Matanya sembab, pucat. Seperti seseorang yang baru saja kehilangan sesuatu, meski belum tahu apa yang hilang. Namun hari itu, ia memutuskan sesuatu. Ia tidak akan diam lagi. Mas, hari ini aku ikut antar Dava ya, ucap Rina datar. Ardi yang sedang mengancingkan kemeja berhenti sejenak. Kok tumben? Rina tersenyum tipis. Pengen aja. Ardi menatapnya. Sekilas. Tapi cukup untuk membuat Rina sadar. Ia sedang dinilai. Perjalanan terasa lebih sunyi dari biasanya. Dava duduk di belakang. Diam. Terlalu diam untuk anak seusianya. Tangannya menggenggam tas erat. Seolah itu satu-satunya hal yang bisa ia pegang. Saat mobil berhenti di depan sekolah, Rina langsung merasakannya. Perasaan itu sama seperti kemarin. Tidak nyaman. Dan seperti sudah diatur. Bu Nisa sudah ada di sana. Berdiri di tempat yang sama. Dengan senyum yang sama.
seolah tidak pernah bergerak dari hari sebelumnya. "Pagi, Pak Ardi." "Bu Rina," sapanya lembut. Rina membalas senyum. Namun kali ini, ia tidak mundur. Ia justru mendekat. "Saya boleh ngobrol sebentar, Bu?" kata Rina. Nada suaranya halus, tapi tegas. Ardi langsung menoleh. Ada kegelisahan di wajahnya. "Rin, nanti aja." "Sebentar aja, Mas," potong Rina pelan. Bu Nisa tersenyum. "Tentu saja, Bu." Dava berdiri di antara mereka. Namun anak itu tiba-tiba menarik baju Rina. "Bun, jangan." Suaranya hampir tidak terdengar. Rina menunduk. "Ada apa?" Dava menggeleng cepat. Tapi matanya menatap Bu Nisa dengan takut. Takut yang nyata. Rina berdiri tegak. Menatap Bu Nisa langsung. "Saya cuma mau tanya. Bu Nisa kenal suami saya sejak kapan?" Beberapa detik terasa seperti menit. Bu Nisa tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. Pelan. "Sejak Dava masuk kelas saya, Bu." Jawaban yang sempurna. Terlalu sempurna. "Cuma itu?" tanya Rina lagi. Ardi langsung menyela. "Rina, kamu kenapa sih?" Nada suaranya mulai naik. Namun Rina tidak menoleh. Tatapannya tetap pada Bu Nisa. Dan untuk pertama kalinya, senyum Bu Nisa berubah. Masih manis. Tapi, ada sesuatu yang lain. Lebih dingin. "Memangnya ibu curiga apa?" tanyanya pelan. Kalimat itu seperti jebakan. Jika Rina salah jawab, ia akan terlihat gila. Rina tersenyum. Menahan semuanya. "Enggak, cuma tanya aja." Bu Nisa mengangguk. Namun sebelum berbalik, ia mendekat sedikit ke Rina. Sangat dekat. Dan berbisik. "Hati-hati ya, Bu. Kadang yang kita takutkan, bukan orang lain." Rina langsung membeku. Dava menangis. Tiba-tiba. Tanpa sebab. "Aku nggak mau sekolah. Aku nggak mau," teriaknya. Semua orang menoleh. Ardi panik. "Dava, kamu kenapa?" Namun anak itu hanya menangis sambil menutup telinganya. Seolah-olah ada suara yang tidak bisa didengar orang lain. Bu Nisa berdiri diam. Menatap. Tidak membantu. Tidak panik. Hanya mengamati. Dan itu lebih menyeramkan dari apapun. Hari itu, Rina tidak pulang. Ia duduk di warung kecil dekat sekolah. Menunggu. Mengawasi. Jam demi jam berlalu. Dan akhirnya, bel pulang berbunyi. Anak-anak keluar. Riuh. Namun di tengah keramaian itu, Rina melihat sesuatu. Dava keluar, sambil menggandeng tangan Bu Nisa. Rina langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Mereka terlihat terlalu dekat. Bukan seperti guru dan murid. Lebih seperti sesuatu yang lain. Dan yang membuat Rina merinding. Dava tersenyum. Senyum yang berbeda. Bukan senyum polos anak kecil. Tapi, kosong. Rina mendekat cepat. "Dava." Anak itu menoleh. Dan seketika, senyumnya hilang. Ia langsung berlari ke Rina dan memeluknya erat. "Bunda, aku takut." Rina memeluknya kuat. "Ada apa?" Dava gemetar. Bu Nisa bilang, "Kalau aku cerita, Papa bakal pergi." Dunia Rina runtuh seketika. Rina menatap Bu Nisa. Marah. Takut. Tidak percaya. Namun Bu Nisa hanya tersenyum. "Tenang. Anak kecil memang suka berimajinasi, Bu," katanya ringan. "Jangan ganggu anak saya." Suara Rina bergetar. Dan untuk pertama kalinya, Bu Nisa tidak tersenyum. Tatapannya tajam. Menusuk. "Kalau saya mau ganggu, Ibu tidak akan bisa menghentikan." Kalimat itu pelan. Namun, penuh ancaman. Malamnya, Ardi belum pulang. Rina duduk di kamar Dava. Menunggu anaknya tidur. Namun Dava tidak bisa tidur. Ia terus menatap ke arah jendela. "Bun." "Iya." Bu Nisa tadi bilang, dia bisa masuk ke rumah kita." Rina langsung menoleh.
Apa maksudnya? Dava menggeleng. Air matanya jatuh lagi. Dia bilang, dia sudah pernah masuk. Angin malam tiba-tiba berhembus. Tirai jendela bergerak pelan. Padahal, jendela itu tertutup. Rina berdiri. Perlahan mendekat. Tangannya gemetar saat membuka tirai. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia hendak menutup kembali, ia melihat sesuatu. Jejak. Di kaca. Seperti bekas sidik jari. Dari luar. Rina mundur perlahan. Napasnya tercekat. Dan di saat yang sama, ponselnya berbunyi lagi. Nomor tidak dikenal. Ia membuka dengan tangan gemetar. Kamu sudah mulai melihat, kan? Air mata Rina jatuh tanpa suara. Pesan kedua masuk. Dia tidak hanya mengambil suamimu. Pesan ketiga. Dia mengambil semuanya. Lampu kamar tiba-tiba mati. Gelap. Total. Dava menjerit. Bunda Aa. Dan di kegelapan itu, Rina mendengar sesuatu. Suara. Pelan. Dekat. Tepat di belakangnya. Seorang perempuan berbisik. Aku sudah bilang, aku bisa masuk. Rina membeku. Tidak berani menoleh. Dan di momen itu, ia sadar satu hal yang jauh lebih mengerikan dari perselingkuhan. Ini bukan sekadar perebutan suami. Ini perburuan. Gelap itu tidak langsung pergi. Lampu memang akhirnya menyala kembali beberapa detik setelahnya. Namun apa yang Rina rasakan di dalam dadanya tetap tinggal. Berat, dingin, dan perlahan menelan. Bunda, tadi siapa itu? Suara Dava bergetar. Rina langsung memeluk anaknya erat. Enggak ada siapa-siapa. Cuma listrik mati. Bohong. Dan Rina tahu itu. Ia tidak pernah menjadi tipe orang yang percaya hal-hal aneh. Tidak pernah. Tapi malam itu, ia mendengar suara itu dengan jelas. Tepat di belakang telinganya. Rina menoleh perlahan ke belakang. Kosong. Tidak ada siapapun. Namun satu hal yang membuat tubuhnya membeku. Lemari di sudut kamar. Sedikit terbuka. Padahal, Rina yakin ia sudah menutupnya. Bunda. Dava menarik bajunya. Dia masih di sini. Rina langsung menutup lemari itu dengan keras. Tidak ada siapa-siapa. Suaranya meninggi. Lebih ke dirinya sendiri. Daripada ke Dava. Malam itu mereka tidur bersama di satu ranjang. Lampu tidak dimatikan. Dan Rina tidak memejamkan mata sama sekali. Pagi datang dengan kepala yang berat. Namun Rina tidak punya waktu untuk takut. Ia harus bertindak. Setelah mengantar Dava, yang hari itu tidak mau jauh darinya, Rina tidak langsung pulang. Ia kembali ke warung kecil kemarin. Namun kali ini, bukan untuk menunggu. Untuk mencari. Bu, di sini ada yang pernah ngomongin guru baru. Bu Nisa, tanya Rina pada pemilik warung. Ibu itu menatap Rina sebentar. Seperti menimbang sesuatu. Kenapa, Mbak? Tanyanya pelan. Rina ragu. Namun akhirnya berkata jujur. Cuma, pengen tahu aja. Dia orangnya seperti apa? Ibu itu tidak langsung menjawab. Ia justru melihat ke kiri dan kanan. Seolah memastikan tidak ada yang mendengar. Kalau saran saya, Mbak jangan terlalu dekat sama dia. Jantung Rina berdegup. Kok gitu, Bu? Ibu itu mendekat sedikit. Menurunkan suara. Sudah ada yang pernah bermasalah. Dulu. Rina menelan ludah. Masalah apa? Namun ibu itu menggeleng cepat. Saya cuma dengar-dengar. Nggak tahu pasti. Itu bukan jawaban. Tapi cukup untuk membuat Rina tahu. Ini bukan kebetulan. Siang itu, Rina pergi ke tempat yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Rumah sakit jiwa lama di kota sebelah. Ia mendapatkan alamat itu dari artikel kecil yang ia baca semalam. Kasus lama. Guru. Menghilang. Dan satu nama yang disebut sebagai saksi terakhir. Mantan pasien. Bangunan itu sudah tua. Catnya mengelupas. Halamannya sepi. Namun masih beroperasi. Rina berdiri di depan gerbang. Ragu.
Namun bayangan wajah Dava yang ketakutan mendorongnya masuk. Di dalam, suasana sunyi. Aneh. Bukan sunyi yang tenang, tapi sunyi yang seperti menyimpan sesuatu. Cari siapa, Bu? Tanya seorang perawat. Rina mengeluarkan kertas kecil. Ini, pasien lama. Apa masih ada? Perawat itu membaca nama tersebut. Dan wajahnya langsung berubah. Ibu kenal dia? Tanyanya pelan. Tidak. Tapi saya butuh bicara. Perawat itu diam sejenak. Lalu menghela napas. Dia masih di sini. Tapi kondisinya tidak stabil. Tidak apa-apa. Beberapa menit kemudian, Rina dibawa ke sebuah ruangan kecil. Dan disitulah, ia melihatnya. Seorang perempuan. Duduk di sudut ruangan. Rambutnya panjang, berantakan. Matanya kosong, tapi gelisah. Bu, ada yang mau bicara, kata perawat. Perempuan itu tidak langsung menoleh. Namun saat ia akhirnya melihat Rina, ia langsung berdiri. Cepat. Terlalu cepat. Kamu juga. Rina terkejut. Maksudnya? Perempuan itu mendekat. Matanya membesar. Penuh ketakutan. Dia datang lagi ya? Dia ambil lagi ya? Rina menahan napas. Siapa? Perempuan itu menggenggam tangan Rina erat. Sangat erat. Perempuan itu, guru itu. Jantung Rina berhenti. Namanya, Nisa. Perempuan itu langsung menjerit. Jangan sebut nama itu. Perawat di luar langsung bersiap. Namun Rina memberi isyarat untuk menunggu. Air mata perempuan itu jatuh deras. Tubuhnya gemetar. Dia bilang dia sayang sama suamiku. Suaranya pecah. Dia baik. Awalnya. Rina tidak bergerak. Terus, suamiku berubah. Lanjutnya. Dia bilang, dia tidak bisa lepas. Rina merasakan napasnya mulai berat. Dan anakku, perempuan itu mulai terisak. Anakku mulai ngomong sendiri. Dava. Rina menutup mulutnya. Dia bilang, Bu Nisa sering datang ke rumah. Persis. Sama. Terus, suatu malam. Perempuan itu menatap kosong ke depan. Suamiku hilang. Rina membeku. Dan semua orang bilang, aku gila. Ruangan itu terasa semakin sempit. Dia ambil semuanya. Bisik perempuan itu. Pelan-pelan. Sampai kamu sendirian. Rina mundur satu langkah. Sekarang, dia datang ke kamu. Perempuan itu tersenyum. Namun senyum itu hancur. Selamat datang di hidup yang sama. Sore itu, Rina pulang dengan tubuh lemas. Dunia terasa tidak nyata. Saat ia membuka pintu rumah, sesuatu langsung terasa berbeda. Sepi. Terlalu sepi. Dava, panggilnya. Tidak ada jawaban. Ia masuk lebih dalam. Dan melihat sesuatu yang membuat darahnya dingin. Pintu kamar terbuka. Padahal pagi tadi ia ingat jelas. Ia menguncinya. Rina berjalan perlahan. Setiap langkah terasa berat. Dan saat ia masuk, ia melihat Dava. Duduk di lantai. Menghadap tembok. Dava? Anak itu tidak menjawab. Rina mendekat. Pelan. Ngapain, sayang? Dava berbicara. Namun bukan dengan suara biasanya. Lebih pelan. Lebih datar. Dia bilang, kita harus siap. Rina langsung berlutut. Siapa? Dava menoleh. Perlahan. Dan senyum itu kembali. Senyum kosong yang sama seperti kemarin. Bu Nisa. Lampu kamar tiba-tiba berkedip. Sekali. Dua kali. Dan di pantulan kaca lemari, Rina melihat sesuatu. Seseorang berdiri di belakangnya. Perempuan. Tersenyum. Namun saat Rina menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya suara Dava. Yang berbisik pelan. Dia sekarang gak cuma mau papa. Dia mau kita semua. Rumah itu tidak lagi terasa seperti rumah. Sejak kejadian di kamar Dava, Rina tidak pernah benar-benar tenang. Setiap sudut terasa diawasi. Bukan karena ada sesuatu yang terlihat,
Tapi karena perasaan itu tidak pernah hilang, Rina berdiri di dapur, memegang gelas berisi air. Tangannya gemetar. Di belakangnya, Dava duduk diam di meja makan. Tidak menggambar, tidak bermain, tidak bicara. Hanya menatap kosong ke arah jendela. Dava, panggil Rina pelan. Tidak ada jawaban. Dava, sini sama bunda. Anak itu menoleh. Perlahan. Dan lagi-lagi, senyum itu muncul. Kosong. Datar. Bukan milik anak kecil. Bunda nanti juga pergi, katanya pelan. Rina membeku. Apa maksudnya? Dava hanya menggeleng. Lalu kembali menatap jendela. Rina tidak tahan lagi. Ia langsung mengambil ponselnya. Mengetik cepat. Mas, kita harus bicara. Sekarang. Tidak ada balasan. 5 menit. 10 menit. Tidak ada. Namun yang muncul justru notifikasi lain. Bu Nisa. Jantung Rina langsung berdegup kencang. Ia membuka. Dava hari ini terlihat berbeda ya. Bu wajah tersenyum dengan mata bahagia. Rina langsung mengetik. Jangan hubungi keluarga saya lagi. Beberapa detik. Balasan datang. Saya tidak menghubungi. Saya hanya memperhatikan. Dingin. Menusuk. Rina langsung menelpon. Nada sambung. 1 kali. 2 kali. Klik. Selamat siang, Bu Rina. Suara itu terdengar. Lembut. Tenang. Seolah tidak terjadi apa-apa. Jauhi anak saya. Suara Rina bergetar. Diam sejenak. Lalu. Tawa kecil. Bukannya anak ibu yang mendekat. Rina langsung berdiri. Apa maksud Anda? Dia sering memanggil saya, Bu, bahkan saat saya tidak ada. Rina tidak bisa bicara. Anak-anak itu lebih peka dari orang dewasa. Cukup. Rina memutus telepon. Napasnya memburu. Air matanya jatuh. Namun di saat yang sama, ia sadar satu hal. Ia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Sore itu, Ardi pulang. Namun bukan Ardi yang Rina kenal. Ia masuk rumah tanpa menyapa. Langsung duduk. Membuka ponsel. Mas, kita harus bicara, kata Rina. Capek, Rin. Nanti aja. Sekarang. Ardi menatapnya. Tajam. Tidak sabar. Ada apa sih? Rina menahan napas. Lalu berkata, Mas ada hubungan apa sama Bu Nisa? Detik itu, waktu seperti berhenti. Ardi tidak langsung marah. Tidak langsung menyangkal. Ia hanya diam. Dan itu lebih menakutkan dari apapun. Aku lihat chat kalian, lanjut Rina. Ardi menghela napas panjang. Lalu menyandarkan tubuhnya. Rina, kamu terlalu mikir jauh. Jawab. Suara Rina pecah. Dava yang di sudut ruangan langsung menutup telinganya. Ardi berdiri. Nada suaranya berubah. Lebih dingin. Dia cuma guru. Guru yang ngajak kamu ketemu di luar. Ardi terdiam. Dan kemudian, ia berkata pelan. Iya. Rina seperti dipukul. Apa? Ardi menatapnya lurus. Tanpa rasa bersalah. Aku ketemu dia di luar. Air mata Rina jatuh deras. Kenapa? Dan jawaban Ardi menghancurkan semuanya. Aku merasa hidup lagi. Total. Selama ini aku capek, Rin. Lanjut Ardi. Kerja, pulang, ulang terus. Dan dia beda. Setiap kata seperti pisau. Rina mundur perlahan. Jadi, aku ini apa? Ardi tidak menjawab. Dan itu adalah jawabannya. Malam itu, Rina tidak tidur di kamar yang sama. Ia duduk di ruang tamu. Lampu menyala terang. Namun ketakutan itu tetap datang. Sekitar pukul 1. Ia mendengar suara. Dari kamar Dava. Pelan. Seperti orang berbicara. Rina langsung berdiri. Jantungnya berdegup kencang. Ia berjalan pelan. Mendekat ke pintu. Dan suara itu semakin jelas.
Dua suara. Satu, suara Dava. Dan satu lagi, suara perempuan. Rina langsung membuka pintu. Dava. Lampu kamar menyala. Dava duduk sendiri. Ngapain kamu? Anak itu menoleh. Tenang. Aku lagi ngobrol. Ngobrol sama siapa? Dava menunjuk ke sudut kamar. Kosong. Namun Rina merasakan sesuatu. Dingin. Bu Nisa. Rina mundur. Tubuhnya lemas. Dia bilang, Papa akan ikut dia. Air mata Dava jatuh. Dan Bunda akan sendirian. Rina memeluk anaknya erat. Namun di belakangnya, cermin lemari memantulkan sesuatu. Sosok. Berdiri. Dan kali ini, Rina melihatnya jelas. Bu Nisa. Tersenyum. Namun senyum itu, bukan manusia. Lebih lebar. Lebih kosong. Lebih lapar. Rina langsung berbalik. Tidak ada siapa-siapa. Hanya suara napasnya sendiri. Dan suara Dava yang berbisik. Dia bilang, ini belum selesai. Pagi harinya, Rina membuat keputusan. Ia kembali ke rumah sakit jiwa itu. Namun kali ini, pasien itu sudah tidak ada. Kemarin malam, dia mengamuk, kata perawat. Sekarang diisolasi. Rina menggenggam tangannya. Dia bilang apa? Perawat ragu. Namun akhirnya berkata, dia cuma teriak satu hal terus. Rina menunggu. Dan kalimat itu keluar. Jangan biarkan dia masuk ke kepala anakmu. Dunia Rina runtuh sepenuhnya. Karena ia sadar. Ini bukan cuma soal suami. Ini soal kendali. Dan mungkin, Bu Nisa tidak hanya merebut orang. Dia masuk ke pikiran mereka. Rina tidak menangis pagi itu. Tidak ada air mata. Tidak ada teriakan. Yang tersisa hanya sesuatu yang lebih dingin. Keputusan. Ia berdiri di depan cermin. Menatap dirinya sendiri. Lama. Kalau aku diam, aku kalah. Kalimat itu keluar pelan. Namun cukup untuk mengubah semuanya. Hari itu, Rina tidak mengantar Dava. Ia juga tidak menahan Ardi. Ia membiarkan semuanya berjalan seperti biasa. Karena untuk pertama kalinya, Rina tidak ingin terlihat tahu apa-apa. Setelah rumah kosong, Rina bergerak. Cepat. Terarah. Ia mengambil ponsel lama. Mengisi daya. Mengatur kamera. Hari ini, ia akan membuktikan sesuatu. Bukan untuk orang lain. Tapi untuk dirinya sendiri. Kalau ini nyata, aku harus bisa lihat. Siang hari, Rina kembali ke sekolah. Namun kali ini bukan lewat depan. Ia masuk dari gang samping. Ia berdiri di balik tembok. Mengamati. Beberapa menit berlalu. Dan kemudian, Ardi datang. Bukan untuk menjemput Dava. Tapi, berdiri di sana. Menunggu. Jantung Rina berdegup kencang. Dan seperti yang ia duga, Bu Nisa keluar dari gerbang. Mereka tidak langsung bicara. Hanya saling menatap. Namun itu bukan tatapan biasa. Terlalu dalam. Terlalu terhubung. Rina menyalakan kamera. Tangannya gemetar. Ardi tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak Rina lihat. Udah nunggu lama? Tanya Bu Nisa. Ardi menggeleng. Enggak. Lalu, sesuatu terjadi. Bu Nisa menyentuh tangan Ardi. Dan di detik itu, Ardi seperti berubah. Wajahnya kosong. Matanya tidak fokus. Seperti orang yang kehilangan kendali. Rina hampir menjatuhkan ponselnya. Mas, bisiknya pelan. Namun ia tetap diam. Tetap merekam. Bu Nisa mendekat. Berbisik sesuatu. Dan Ardi hanya mengangguk. Tanpa berpikir. Tanpa ragu. Seperti diperintah. Rekaman itu cukup. Lebih dari cukup. Rina pulang dengan napas berat. Namun ada satu hal yang kini ia yakini. Ini bukan cuma perselingkuhan. Ardi tidak sepenuhnya sadar. Malamnya, Rina memutar ulang video itu. Berulang-ulang. Dan di pemutaran ketiga,
Ia melihat sesuatu. Detail kecil. Saat Bu Nisa menyentuh Ardi, bibirnya bergerak. Seperti mengucapkan sesuatu. Rina memperbesar video. Namun suaranya tidak terdengar jelas. Dia ngomong apa? Rina menatap layar. Fokus. Dan disitulah. Kepalanya tiba-tiba terasa sakit. Sangat sakit. Seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Rina memegang kepalanya. Napasnya memburu. Dan tanpa sadar, ia mengulang gerakan bibir itu. Pelan. Ikut aku. Seketika. Lampu mati. Layar laptop mati. Dan ruangan gelap total. Rina membeku. Ia tidak berani bergerak. Namun ia mendengar sesuatu. Suara langkah. Pelan. Dari belakangnya. Jangan diulang, Bu. Suara itu. Dekat sekali. Rina langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Namun, napas itu masih terasa. Tepat di lehernya. Bunda Aaa. Teriakan Dava memecah semuanya. Rina langsung berlari ke kamar. Dan yang ia lihat membuat tubuhnya lemas. Dava berdiri di atas tempat tidur. Menangis. Di dinding. Penuh coretan. Tulisan. Berulang-ulang. Ikut aku. Ikut aku. Ikut aku. Dengan spidol hitam. Rina gemetar. Ini siapa yang tulis? Dava menggeleng histeris. Bukan aku. Bukan aku. Air matanya jatuh deras. Dia suruh aku lihat. Rina memeluknya. Namun matanya tetap pada tulisan itu. Tulisan yang sama. Dengan gerakan bibir Bu Nisa tadi. Pintu depan terbuka. Ardi pulang. Kenapa ini? Teriaknya melihat dinding. Rina berdiri. Matanya merah. Kita harus bawa Dava ke dokter. Ardi langsung menolak. Dia cuma anak-anak. Ini bukan normal, Mas. Ardi menatap Rina. Dan untuk pertama kalinya, ia terlihat marah. Kamu yang bikin dia kayak gini. Rina membeku. Kamu terlalu panik. Terlalu menekan dia. Mas sadar nggak sih apa yang terjadi? Yang nggak sadar itu kamu. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Kamu butuh istirahat, Rin. Lanjut Ardi. Lebih pelan. Namun, lebih dingin. Rina mundur perlahan. Dan di momen itu, ia sadar sesuatu yang paling menakutkan. Ia mulai kehilangan Ardi. Bukan secara fisik, tapi secara pikiran. Malam semakin larut. Rina duduk sendiri di ruang tamu. Lampu menyala. Namun rasa gelap itu tetap ada. Ia membuka ponsel. Mengetik nomor tidak dikenal itu. Kamu siapa? Beberapa detik. Balasan datang. Orang yang gagal menghentikan dia. Rina menelan ludah. Bagaimana caranya? Balasan lama. Sangat lama. Dan akhirnya, jangan biarkan dia membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Rina mengernyit. Maksudnya? Balasan terakhir. Karena saat kamu mulai ragu. Tiping berhenti. Lalu muncul lagi. Kamu sudah setengah jadi miliknya. Rina menatap layar. Dan di pantulan hitam layar itu, ia melihat sesuatu. Wajahnya sendiri. Namun, tersenyum. Padahal, ia tidak tersenyum. Rina menjatuhkan ponselnya. Napasnya tercekat. Dan di detik itu, ia akhirnya mengerti. Permainan ini bukan cuma soal Ardi. Bukan cuma soal Dava. Ini tentang dirinya. Dan mungkin target berikutnya adalah dia. Pagi itu terasa salah. Bukan karena sunyi. Bukan karena dingin. Tapi karena semuanya terasa terlalu normal. Ardi sarapan seperti biasa. Dava duduk diam. Sesekali tersenyum sendiri. Dan Rina hanya mengamati. Tidak ada yang menyebut kejadian semalam. Tidak ada yang membahas dinding penuh tulisan. Seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Dan justru itu yang paling menakutkan. Mas, nanti sore aku ke sekolah, kata Rina pelan.
Ardi tidak menoleh. Ngapain? Mau ketemu Bu Nisa. Sendok di tangan Ardi berhenti. Aku ikut, katanya singkat. Rina menggeleng. Enggak usah. Nada suaranya datar. Namun ada sesuatu di dalamnya. Final. Ardi menatap Rina. Lama. Seolah ingin membaca sesuatu. Namun akhirnya, ia tidak berkata apa-apa. Sore hari. Langit mendung. Angin berhembus pelan. Rina berdiri di depan gerbang sekolah. Namun kali ini, ia tidak ragu. Ia melangkah masuk. Lorong sekolah sepi. Kelas-kelas sudah kosong. Lampu sebagian mati. Namun satu ruangan masih menyala. Kelas Dava. Dan di sana, Bu Nisa berdiri. Seolah sudah menunggu. Sudah lama saya tunggu, Bu Rina, katanya lembut. Rina masuk. Menutup pintu. Klik. Suara kunci terdengar. Kenapa kunci? Tanya Rina. Bu Nisa tersenyum. Supaya kita bisa bicara, tanpa gangguan. Rina menatapnya. Dalam. Jauhi keluarga saya. Langsung. Tanpa basa-basi. Bu Nisa tidak terkejut. Tidak marah. Ia justru berjalan pelan. Mengelilingi meja. Kenapa, Bu? Tanyanya ringan. Karena kamu merusak semuanya. Bu Nisa berhenti. Dan untuk pertama kalinya, ia tertawa. Bukan tawa manis. Tapi, tawa yang kosong. Merusak? Ulangnya. Ia mendekat. Langkahnya pelan. Namun pasti. Saya tidak merusak apa-apa, Bu. Ia berhenti tepat di depan Rina. Saya hanya menunjukkan apa yang sudah retak. Rina menahan napas. Suami ibu, lanjutnya pelan. Sudah lama merasa kosong. Diam, potong Rina. Dan anak ibu. Suara Bu Nisa semakin pelan. Hampir berbisik. Dia hanya mencari tempat yang mendengar. Cukup. Rina mendorong meja. Suara bergema di ruangan. Namun Bu Nisa tidak bergerak. Ia hanya menatap. Dan kemudian, ia berkata sesuatu yang membuat segalanya runtuh. Dan ibu. Rina membeku. Sudah mulai mendengar juga, kan? Rina mundur satu langkah. Tidak. Bu Nisa tersenyum. Suara itu, di belakangmu. Rina langsung menoleh. Kosong. Namun jantungnya berdetak tidak terkendali. Ia kembali menatap Bu Nisa. Ini semua permainan kamu. Bu Nisa menggeleng pelan. Bukan saya yang mulai, Bu. Ia mengangkat tangannya. Pelan. Dan menunjuk ke arah dada Rina. Dari sini semua bermula. Tiba-tiba, kepala Rina terasa sakit. Sangat sakit. Seperti ditarik ke dalam sesuatu. Gambar-gambar muncul. Cepat. Tidak jelas. Ardi. Tertawa. Tapi bukan dengan Rina. Dava. Menangis. Sendirian di kamar. Dan dirinya sendiri. Berdiri. Di luar rumah. Melihat ke dalam. Rina terjatuh. Berhenti. Bu Nisa berjongkok di depannya. Sekarang ibu lihat, kan? Air mata Rina jatuh. Ini bukan saya yang menciptakan. Suara Bu Nisa semakin lembut. Ini semua sudah ada di dalam hidup ibu. Rina menggeleng. Bohong. Namun suara itu datang lagi di kepalanya. Dia benar. Rina menutup telinganya. Diam. Namun suara itu semakin banyak. Berbisik. Bersahut-sahutan. Kamu sendirian. Kamu tidak cukup. Mereka akan pergi. Berhenti. Rina menjerit. Dan tiba-tiba, semuanya sunyi. Sepi total. Rina terengah. Ia membuka mata. Bu Nisa masih di depannya. Namun, ada yang berbeda. Wajahnya berubah. Tidak drastis. Namun, tidak lagi sepenuhnya manusia. Senyumnya terlalu lebar. Matanya terlalu kosong. Seolah-olah itu hanya topeng. Sekarang ibu mengerti, bisiknya.
Rina gemetar. Apa kamu? Bu Nisa mendekat. Sangat dekat. Dan berbisik. Saya hanya mengambil apa yang mereka berikan. Rina membeku. Suami ibu memilih datang. Anak ibu memilih mendengar. Dan kalimat terakhir. Sekarang, giliran ibu memilih. Rina tidak bergerak. Dan di detik itu, ia sadar sesuatu yang paling mengerikan. Ini bukan paksaan. Ini pilihan. Pintu kelas tiba-tiba terbuka. Ardi masuk. Rina. Ia panik. Melihat Rina di lantai. Apa yang kamu lakukan sama dia? Teriaknya ke Bu Nisa. Namun Bu Nisa hanya tersenyum. Saya tidak melakukan apa-apa. Ardi membantu Rina berdiri. Rin, kita pulang. Namun Rina tidak bergerak. Ia menatap Bu Nisa. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada rasa takut. Hanya sesuatu yang lain. Kebingungan. Dan sedikit pemahaman. Di luar, hujan mulai turun. Rina duduk di mobil. Diam. Ardi menggenggam setir erat. Kamu nggak boleh ketemu dia lagi. Rina tidak menjawab. Ia hanya melihat keluar jendela. Dan di pantulan kaca, ia melihat sesuatu. Dirinya sendiri. Tersenyum. Perlahan. Sama seperti tadi malam. Dan kali ini, ia sadar. Itu bukan bayangan. Hujan itu tidak berhenti sampai malam. Seolah langit ikut runtuh bersama sesuatu yang tidak bisa diperbaiki lagi. Rumah terasa dingin. Bukan karena udara. Tapi karena tidak ada lagi yang benar-benar utuh di dalamnya. Rina duduk di ruang tamu. Masih dengan baju yang sama sejak sore. Basah. Dingin. Namun ia tidak peduli. Di sudut ruangan, Dava duduk di lantai. Menggambar. Namun bukan gambar biasa. Lingkaran. Berulang-ulang. Dan di tengahnya, sebuah bentuk. Perempuan. Rina memperhatikan. Lama. Dava, itu siapa? Anak itu tidak menoleh. Dia. Satu kata. Datar. Dia siapa? Dava berhenti menggambar. Perlahan menoleh. Dan lagi. Senyum itu muncul. Yang nanti tinggal di sini. Dunia Rina seperti runtuh lagi. Jangan ngomong begitu. Suaranya lemah. Namun Dava kembali menggambar. Seolah tidak mendengar. Pintu terbuka. Ardi masuk. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Rina berdiri. Tubuhnya langsung kaku. Di belakang Ardi, Bu Nisa berdiri. Diam. Tenang. Seolah itu, rumahnya. Apa ini? Suara Rina hampir tidak keluar. Ardi tidak menatapnya. Kita harus bicara. Keluarin dia dari rumah saya. Teriak Rina. Namun Ardi tetap diam. Dia cuma mau bantu. Katanya. Rina tertawa. Namun itu bukan tawa bahagia. Bantu. Air matanya jatuh. Dia yang bikin semua ini. Bu Nisa melangkah masuk. Pelan. Tidak, Bu. Suaranya lembut. Ini semua sudah ada. Diam. Rina mengambil vas bunga di meja. Melemparnya. Namun, Ardi menahan. Rina. Vas jatuh. Pecah. Dan di momen itu, sesuatu berubah. Ardi menatap Rina. Namun bukan dengan cinta. Dengan jarak. Rina, kamu butuh bantuan. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Mas, suara Rina pecah. Ini aku. Namun Ardi menggeleng. Bukan lagi. Dava berdiri. Berjalan pelan. Menuju Bu Nisa. Bu, katanya pelan. Dan tanpa ragu. Ia memeluk perempuan itu. Rina tidak bisa bergerak. Tidak bisa bernapas. Tidak bisa berpikir. Anaknya. Memilih orang lain. Malam itu. Rina dikunci di kamar. Bukan secara paksa. Tapi secara perlahan. Istirahat aja, Rin, kata Ardi. Namun pintu itu tetap terkunci dari luar.
Klik. Dan Rina sendirian. Di dalam kamar yang dulu terasa aman. Sekarang, seperti penjara. Ia duduk di lantai. Diam. Air mata tidak keluar lagi. Karena sudah habis. Namun suara itu. Kembali. Kamu sendirian. Rina menutup telinganya. Enggak. Namun suara lain muncul. Mereka memilih. Rina gemetar. Enggak. Dan suara terakhir. Sekarang giliran kamu. Seng. Rina membuka mata. Dan melihat sesuatu di cermin. Dirinya. Namun kali ini. Tidak menakutkan. Tidak asing. Hanya jujur. Wajah seseorang yang sudah kehilangan segalanya. Dan disitulah. Sesuatu dalam dirinya. Patah. Bukan karena Bu Nisa. Bukan karena Ardi. Tapi karena ia tidak punya apa-apa lagi untuk dipertahankan. Pintu kamar terbuka. Pelan. Tidak ada suara kunci. Tidak ada langkah kaki. Hanya terbuka. Rina berdiri. Keluar. Rumah sunyi. Namun dari ruang tamu terdengar suara. Tawa. Rina berjalan. Pelan. Dan melihat mereka. Ardi. Dava. Dan Bu Nisa. Duduk bersama. Seperti keluarga. Rina berdiri di sana. Tidak marah. Tidak menangis. Hanya melihat. Dan untuk pertama kalinya. Ia tidak merasa bagian dari itu. Bu Nisa menoleh. Tersenyum. Sudah bangun, Bu? Rina mengangguk pelan. Lalu berkata. Saya menyerah. Seng. Ardi menatapnya. Apa? Rina tersenyum. Namun kali ini. Senyum yang berbeda. Tenang. Kalau memang ini yang kalian pilih, silakan. Dava menatapnya. Sedikit bingung. Ardi maju satu langkah. Rin. Namun Rina mengangkat tangan. Sudah. Ia berjalan ke arah pintu. Pelan. Tidak terburu-buru. Tidak ragu. Dan saat ia melewati Bu Nisa, mereka saling menatap. Dekat. Sangat dekat. Dan di momen itu, Rina berbisik. Aku tahu kamu butuh aku juga. Senyum Bu Nisa sedikit berubah. Untuk pertama kalinya. Retak. Pintu terbuka. Hujan masih turun. Rina melangkah keluar. Sendirian. Namun kali ini. Bukan sebagai korban. Tapi, sesuatu yang lain. Sesuatu yang baru saja lahir dari kehancuran. Dan di dalam rumah. Bu Nisa berdiri diam. Tidak tersenyum. Tidak bergerak. Seolah-olah. Ia baru saja kehilangan sesuatu. Hujan sudah berhenti. Namun dinginnya masih tertinggal. Rina duduk sendirian di halte kecil pinggir jalan. Bajunya masih basah. Rambutnya menempel di wajah. Namun matanya tidak lagi kosong. Ia tidak menangis. Tidak panik. Ia berpikir. Mengulang semuanya. Ardi. Dava. Bu Nisa. Suara-suara itu. Dan satu hal mulai jelas. Semuanya tidak diambil secara paksa. Ardi datang sendiri. Dava mendekat sendiri. Dan dirinya. Rina menutup mata. Ia hampir menyerah tadi. Dan disitulah. Ia akhirnya mengerti. Dia tidak mencuri. Rina membuka mata. Dia menunggu kita menyerahkan. Angin malam berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya. Rina tidak merasa takut. Pagi hari. Rina tidak pulang. Ia kembali ke tempat yang sama seperti beberapa hari lalu. Rumah sakit jiwa itu. Namun kali ini. Ia tidak meminta izin. Ia langsung menuju ruang isolasi. Bu. Tidak boleh masuk. Teriak perawat. Namun Rina sudah membuka pintu. Di dalam. Perempuan itu masih ada. Duduk di lantai. Menggigil. Saat melihat Rina. Matanya langsung membesar. Kamu balik lagi. Rina mendekat. Saya tahu sekarang. Perempuan itu diam. Dia tidak mengambil paksa. Perempuan itu mulai menangis. Iya, bisiknya.
Kita yang menyerah. Air mata Rina jatuh. Namun kali ini berbeda. Bukan karena lemah, tapi karena ia akhirnya melihat kebenaran. Dia bikin kita ragu sama diri kita sendiri, lanjut perempuan itu. Dan saat itu, kita yang buka pintunya, sambung Rina. Seng. Mereka saling menatap. Dua perempuan. Dua korban. Namun, hanya satu yang masih berdiri. Masih bisa dihentikan? Tanya Rina. Perempuan itu menggeleng. Kalau kamu masih ragu. Tidak. Rina menelan ludah. Kalau tidak ragu. Perempuan itu menatapnya dalam dan berkata pelan. Dia yang akan takut. Sore hari. Rina kembali ke rumahnya. Langkahnya pelan. Namun tidak ragu. Ia membuka pintu. Dan suasana itu masih sama. Ardi duduk di sofa. Dava di lantai. Dan Bu Nisa di tengah. Seperti pusat dari semuanya. Mereka semua menoleh. Seng. Rina. Ardi berdiri. Namun kali ini, Rina tidak melihatnya. Ia langsung menatap Bu Nisa. Sekarang saya ngerti. Senyum Bu Nisa muncul. Bagus, Bu. Terus? Tanyanya pelan. Rina melangkah masuk. Terus, saya mau ambil balik. Seng. Ardi mengernyit. Maksud kamu apa? Rina tidak menjawab. Ia berjalan ke arah Dava. Berlutut. Dava. Anak itu menatapnya. Masih dengan senyum kosong itu. Namun Rina tidak takut. Ia memegang wajah anaknya. Lihat Bunda. Beberapa detik. Tidak ada reaksi. Namun Rina tidak mundur. Dava, kamu pilih siapa? Pertanyaan itu sederhana. Namun berat. Sangat berat. Dava diam. Matanya mulai berkedip. Ragu. Dan di sudut ruangan, Bu Nisa tidak bergerak. Hanya menatap. Menunggu. Karena ini bukan pertarungan fisik. Ini pilihan. Dava. Suara Rina lembut. Bunda di sini. Seng. Detik terasa lambat. Dan kemudian, air mata jatuh dari mata Dava. Satu. Lalu dua. Bunda. Suara itu kembali. Bukan suara kosong. Suara anak kecil. Rina memeluknya erat. Dan di detik itu, lampu berkedip. Sekali. Dua kali. Dan tiba-tiba, suasana berubah. Udara terasa berat. Dingin. Dan dari belakang, suara itu datang. Tidak semudah itu, Bu. Rina berdiri. Menoleh. Bu Nisa tidak lagi tersenyum. Wajahnya berubah. Retak. Bukan secara fisik. Tapi kehadirannya. Seolah-olah sesuatu yang selama ini tersembunyi. Mulai terlihat. Kalau ibu kuat, suaranya lebih dalam. Kenapa dulu hampir menyerah? Rina menatapnya. Karena saya manusia. Seng. Tapi sekarang saya tahu. Itu yang kamu makan. Senyum Bu Nisa hilang. Untuk pertama kalinya. Ia terlihat marah. Jangan sok tahu. Suaranya berubah. Lebih tajam. Kalau saya sok tahu. Rina melangkah maju. Kenapa kamu mulai kehilangan dia? Rina menunjuk Dava. Anak itu kini bersembunyi di belakangnya. Bukan lagi di sisi Bu Nisa. Dan disitulah sesuatu terjadi. Ruangan terasa bergetar. Seperti keseimbangan berubah. Ardi memegang kepalanya. Apa ini? Rina menatapnya. Mas. Ardi menatap Rina. Dan untuk pertama kalinya, matanya terlihat bingung. Rin, aku. Namun sebelum ia selesai, Bu Nisa berteriak. Cukup. Suara itu tidak normal. Menggema. Seperti lebih dari satu suara. Lampu mati. Gelap. Namun kali ini, Rina tidak takut. Ia memegang tangan Dava. Jangan dengerin. Suara-suara itu datang lagi. Kamu lemah. Kamu tidak cukup. Kamu akan ditinggalkan.
Namun Rina menutup mata dan berkata pelan, "Tidak." Seng. Suara itu berhenti. Lampu menyala kembali. Dan Bu Nisa mundur satu langkah. Napasnya tidak teratur. Seperti kehilangan sesuatu. Rina menatapnya. "Sekarang giliran kamu." Seng. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Namun satu hal jelas. Permainan sudah berubah. Rumah itu masih berdiri. Namun bukan lagi rumah yang sama. Pagi datang perlahan. Cahaya matahari masuk dari jendela. Menyinari ruang tamu yang kini terasa asing. Rina berdiri di sana. Diam. Menatap sekeliling. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bisikan. Tidak ada bayangan. Namun justru itu yang terasa paling sunyi. Di sofa, Ardi duduk. Kepalanya tertunduk. Sudah semalaman ia tidak banyak bicara. Sejak semuanya runtuh. "Rin." Suaranya pelan. Rina tidak langsung menoleh. "Aku." Kalimat itu menggantung. Seperti banyak hal lain di antara mereka. Rina akhirnya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada marah. Tidak ada benci. Hanya lelah. "Kamu ingat semuanya?" tanya Rina. Ardi menutup wajahnya. "Iya." Napasnya berat. "Semua yang aku lakuin." Air matanya jatuh. "Semua yang aku bilang ke kamu." Seng. "Maaf." Kata itu keluar. Namun terasa terlambat. Rina mengangguk pelan. "Maaf itu ada waktunya, Mas." Ardi terdiam. Dan ia tahu. Ia sudah melewati waktu itu. Di kamar. Dava duduk di tempat tidur. Memeluk bantalnya. Namun kali ini, tidak ada senyum kosong. Hanya anak kecil yang terlihat lelah. "Bunda," panggilnya. Rina masuk. Duduk di sampingnya. "Masih takut?" tanya Rina lembut. Dava menggeleng pelan. "Dia udah nggak ada." Rina mengusap rambutnya. "Iya." Namun di dalam hatinya, ia tidak sepenuhnya yakin. Hari itu, Rina membuat keputusan. Ia mengemas barang. Tidak banyak. Hanya yang penting. Ardi berdiri di pintu kamar. "Kamu mau kemana?" Rina tidak berhenti. "Aku pergi." Seng. "Pergi?" Suara Ardi melemah. Rina menatapnya. "Aku butuh hidup lagi." Kalimat itu sederhana. Namun, penuh arti. Ardi mendekat satu langkah. "Kita bisa perbaiki ini, Rin." Rina menggeleng. Tidak semuanya bisa diperbaiki. Air mata Ardi jatuh lagi. "Aku berubah. Aku sadar sekarang." Rina tersenyum tipis. "Iya, sekarang." Seng. "Tapi waktu aku butuh kamu." Suaranya hampir pecah. "Kamu tidak ada." Ardi tidak bisa menjawab. Karena itu benar. Sore hari. Rina berdiri di depan rumah. Dengan tas di tangannya. Dava menggenggam tangannya erat. "Bunda, Papa ikut." Rina menatap Ardi. Lama. Dan untuk terakhir kalinya. "Enggak, sayang." Dava menunduk. Namun tidak menangis. Seolah-olah, ia juga sudah mengerti. Ardi berdiri di ambang pintu. Tidak menahan. Tidak memaksa. Karena ia tahu. Ia tidak punya hak lagi. Langkah kaki Rina menjauh. Pelan. Namun setiap langkah terasa lebih ringan. Bukan karena tidak sakit. Tapi karena ia tidak lagi menyerahkan dirinya. Beberapa minggu kemudian, Rina tinggal di rumah kecil. Sederhana. Tidak mewah. Namun, tenang. Dava mulai kembali seperti anak kecil. Tertawa. Bermain. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada gambar aneh. Tidak ada bisikan. Namun kadang, di malam hari, Rina masih terbangun. Bukan karena suara, tapi karena ingatan. Suatu sore, Rina duduk di teras. Menatap langit. Ponselnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Rina menatap lama.
lalu mengangkat. Halo. Sunyi beberapa detik. Dan kemudian, suara itu. Lembut. Tenang. Kamu kuat, ya? Rina membeku. Sekarang kamu ngerti, kan? Napas Rina tertahan. Ia tidak menjawab. Tidak semua orang bisa keluar. Rina akhirnya berkata, "Kamu siapa?" "Sun." Lalu jawaban itu datang. "Aku, yang dulu juga hampir hilang." Rina teringat. Perempuan di rumah sakit itu. "Dia masih ada?" tanya Rina pelan. "Sun." "Lalu?" "Selalu ada." Jantung Rina berdetak pelan. Dia tidak mati. Dia hanya pindah. Angin sore berhembus. Dingin. "Sekarang kamu tahu caranya melawan," lanjut suara itu. "Jangan sampai lupa." Telepon terputus. Rina menatap layar. Kosong. Namun di pantulan layar itu, ia melihat dirinya sendiri. Dan kali ini, tidak ada senyum aneh. Hanya dirinya. Utuh. Di tempat lain. Seorang perempuan berdiri di depan gerbang sekolah. Tersenyum. Anak-anak berjalan masuk. Orang tua mengantar. Dan di antara mereka, seorang pria berhenti. Menatapnya. "Guru baru ya?" tanyanya. Perempuan itu mengangguk. Senyumnya hangat. "Ya, Pak." Ia membungkuk sedikit. "Nama saya." Ia berhenti. Lalu tersenyum lebih lebar. "Nisa." Gelap. Tamat.